Tetapi kita tidak bisa lupakan bahwa pengusaha juga mempunyai kunci dalam keberhasilan ekonomi di Indonesia. Sebenarnya sertifikasi itu kan hanya membuktikan bahwa kita menguasai suatu skill. Itu kalau produktivitas sudah mencapai, tolong haknya juga diberikan gitu. Dalam podcast ini kita akan bicara tentang penyerapan tenaga kerja. Nah, menurut Pak Riki gimana perkembangan dunia usaha di Sumatera Utara ini, Pak Riki? Tahun 2020. Dunia usaha mungkin kita harus memperhatikan efek dari luar negeri juga ya, mancanegara ya. Terutama untuk efek nantinya di tarif yang dari Amerika, bagaimana kualitas ekspor barang ekspor kita sekarang ini. Nah, itu juga berpengaruh nantinya ke penyerapan tenaga kerjanya. Dengan bisnisnya yang akan menurun, otomatis tenaga kerja yang digunakan juga akan menurun. Dan sekarang kita bisa lihat juga banyak sekali usaha-usaha yang sedang berhenti jalan atau gagal. Contohnya yang paling hot di Medan ini sekarang, Matahari di Tamrin Plaza tutup. Matahari ya. Kurang lebih itu berapa ratus karyawan itu nanti. Oh, itu yang Tamrin Plaza ya? Ya, Tamrin Plaza. Masih di situ aja. Belum lagi ada beberapa pabrik yang tutup atau mereka operasionalnya juga berkurang. Nah, itu menjadi isu-isu permasalahan tenaga kerja di Sumatera Utara sekarang ini. Nah, permasalahan lainnya juga bagaimana nanti isu ini ya, bagaimana keamanan berusaha. Karena keamanan berusaha ini mempengaruhi ke bisnis dan juga ke tenaga kerja juga secara nggak langsung. Karena begitu nanti pengusaha ini merasa nggak aman, mereka akan berusaha mencari tempat yang aman sehingga mereka ada potensi untuk pindah keluar dari Sumatera Utara. Nah, itulah akan menjadi permasalahan-permasalahan berikutnya di tenaga kerja ini. Nah, kalau tahun 2025 sendiri Pak Riki bagaimana? Apakah terjadi banyak investasi terbukanya di usaha di Sumatera Utara? Kalau terbukanya lapangan usaha mungkin sekarang ada ya. Karena di Semangke itu ada 4 perusahaan yang sekarang kita kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membantu mereka menyerap tenaga kerjanya. Cuma permasalahannya sekarang ini dunia ketenagakerjaan kita agak unik. Uniknya dulu masa-masa kita itu kita berusaha mencari pekerjaan. Tapi anak-anak sekarang itu berusaha bagaimana mereka dikasih kerja. Itu yang menjadi permasalahan. Banyak juga kita temukan contohnya satu usaha. Mereka butuh tenaga kerja ini. Tetapi pada saat penyerapannya, pada saat memberikan lamaran ataupun mereka melaksanakan proses perekrutan, itu mereka juga kendala. Banyak juga tenaga kerja yang nggak mau di posisi itu. Banyak mereka lebih memilih, saya pengen kerja yang nyaman, duitnya banyak, tapi nggak memberatkan. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri, apa upaya yang dilakukan Pak Riki? Bagaimana mendorong? Ini kan ada problem nih, tadi menurut Pak Riki kan kesiapan pekerja dalam konteks kedisiplinan ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kalian Pak Riki? Jadi kita ada beberapa kali datang ke, ini mungkin kita merubahnya dari dasar dulu ya. Jadi kami dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, kita mengunjungi SMK-SMK. Jadi SMK-SMK ini yang selalu kita temukan adalah mereka selesai tamat, mereka nggak tahu bahkan bagaimana cara membuat CV. Dan mereka berpikir ya udah kita bayar aja sama agen-agen, nantinya juga akan masuk ke perusahaan. Oh, berarti ada membayarnya baru bisa kerja ya? Biasanya mindset mereka akan begitu. Dan sekarang yang paling terkenal kan orang dalam. Kita dari sana merubah dulu mindset mereka yang tamat SMK yang akan menjadi pekerja. Dari situ nanti kita juga akan memberikan materi-materi pelatihan seperti soft skill. Soft skill ini bagaimana mereka nantinya akan masuk ke lapangan kerja atau tempat kerja. Itu apa yang harus mereka persiapkan, bagaimana mentalnya, dan bagaimana juga nanti kondisi kerja. Karena selama ini yang kita pikirkan anak-anak yang baru keluar itu mereka pernah magang atau PKL, tetapi pada saat nanti mereka penempatan kerja, mereka lupa. Karena selama PKL itu mereka selalu dibuat menjadi F&B, fotokopi dan beli makan. Nah, sehingga mereka budaya kerja yang bagaimana sih yang sebenarnya di tempat kerja itu mereka nggak paham. Dan mereka juga melihat kadang senior-seniornya juga kerjanya juga begitu, sehingga mereka ikut. Padahal nanti pada saat di tempat kerjanya mereka, budayanya beda dan seniornya beda, lebih disiplin, itu nanti mereka akan kendala dan bermasalah di situ. Ini kan banyak misalnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kapan yang didengar bahwa untuk mendapatkan satu sertifikasi mereka harus keluar 5 juta. Jadi si mekanisme
pembayaran itu memang belum ditentukan oleh BNSP. Ya. Jadi BNSP hanya menentukan, oke, ini biayanya segitu, nanti LSP yang melaksanakan sertifikasi itu tergantung mereka biaya bagaimana. Ya. Karena itu komponennya banyak, seperti asesornya, nanti bahan ujinya, ada juga nanti untuk seperti konsumsi, snacknya, dan lain-lain, atika juga. Nah itu tergantung dari LSP masing-masing. Tapi kalau untuk sertifikasi ini perlu. Kenapa perlu? Sebenarnya sertifikasi itu kan hanya membuktikan bahwa kita menguasai suatu skill. Ya. Walaupun kita sudah melaksanakan skill itu setiap hari, tapi kalau nggak ada sertifikat pengakuan, bagaimana kita diakui sebagai seorang yang kompeten? Program sertifikasi itu sebenarnya program pemerintah itu kemarin yang gratis ada semua. Kalau tahun lalu itu kita sudah membantu Balai Besar Pelatihan Vokasi itu sekitar 800 orang sih kita sertifikasi. Dan Itu gratis ya, untuk berbagai bidang. nah itu konsentrasinya kemana Pak Kiki? Itu konsentrasinya pada saat Apakah dia membantu ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja sehingga perluasan penyerapan tenaga kerja makin banyak, atau dia konsentrasikan kepada pekerja buruh atau kepada calon pencari kerja? Jadi kalau di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini kan miliknya Kemenaker. Oh, gimana? Jadi semuanya ini adalah pencari kerja. Oh, Tetapi kemarin kita sudah menggabungkan bagaimana si pencari kerja ini akan bekerja, tetapi sebelum masuk ke lapangan kerjanya itu kita sertifikasi, sehingga perusahaan itu mendapatkan manfaat lebih daripada si pekerja yang direkrutnya. Dan kita juga ada melaksanakan sertifikasi kepada calon pekerja, mereka juga itu kita sertifikasi, kemudian kita bantu mereka untuk mencari lapangan tempat kerjanya. nah ini informasi bagus nih pemirsa, ya kan? Pak Kiki ngasih informasi nih bahwa sertifikasi itu penting dan bagaimana supaya semua pekerja tersertifikasi. Di Kadin Sumatera Utara itu kita sudah membantu beberapa perusahaan dan pencari kerja juga untuk melaksanakan sertifikasi. Jadi kalau ke depan yang butuh sertifikasi, ya mungkin kita bisa memanfaatkan lembaga ini, Kadin kita, bagaimana nanti Kadin bisa membantu si pencari kerja dan juga perusahaan dalam sertifikasinya. Contoh-contoh sertifikasi apa aja yang diberikan Pak Kiki? Kalau sertifikasi Di jalannya. kalau yang tahun lalu itu kita fokusnya banyak di ini ya, di forklift, kelistrikan, di pariwisata, di konstruksi juga ada. Sekarang digital marketing juga ada metodologi juga ada berbagai macam bidang sih. Ya, jadi berarti Pak Kiki, berarti sertifikasi itu penting bagi tenaga kerja ya. Karena memang kesiapannya tenaga kerja itu untuk masuk ke dunia usaha dan industri untuk bekerja, begitu ya Pak Kiki. Nah, kalau mengenai penyiapan tenaga kerja ini dengan kesiapan itu, gimana pendapat Pak Kiki tentang situasinya itu? Apakah BLK itu bisa mendukung tenaga kerja ini untuk mendapatkan sertifikasi agar siap masuk ke dunia kerja ini, Pak Kiki? Kalau BLK itu atau disebut sekarang BBPVP ya, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang di Medan ini sebenarnya itu sarana yang sangat bagus untuk persiapan untuk menuju ke dunia kerja. Ya. Tetapi tetap perlu kita ingatkan kepada semua pencari kerja, harusnya sekarang ini dengan adanya sarana dari pemerintah, dengan ada sarananya BLK, Disnaker, ataupun nanti dibantu oleh Kadin juga, tetap harus meningkatkan kompetensinya. Ya. Karena permasalahannya sekarang, kita akan menghadapi bonus demografi. Ya. Di mana lapangan kerja kita itu akan mengecil, tetapi jumlah penduduk akan semakin banyak. Ya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita juga tidak sebesar-besar yang kita bayangkan. Ya. Nah, jadi daya saing yang paling utama itu adalah skill, knowledge, dan attitude. Nah, kedepannya bagaimana pencari kerja ini bisa menguatkan knowledge ini, attitude dan skillnya ini melalui BLK, melalui pelatihan, melalui penguatan kompetensi, ataupun sertifikasi, ataupun ya kedepannya bisa dibantu oleh Kadin juga untuk menguatkan daya saing mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nah ini pemirsa, ini pesan khusus nih Pak Kiki buat ini ya kan, supaya pemirsa juga ke depan ya kan, apalagi khususnya kawan-kawan pekerja buruh, ya ayo kita dorong supaya bagaimana tersertifikasi sehingga kesiapannya masuk ke dunia usaha industri ini bisa lebih siap lagi kan gitu Pak Kiki ya. Nah mungkin ya yang terakhir nih Pak Kiki kan, secara pandangan Kadin Sumatera Utara
bagaimana sebenarnya mengkolaborasikan bagaimana penyerapan tenaga kerja, bagaimana perusahaan-perusahaan ini mampu mencari tenaga kerja yang bagus dan pekerja mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik, Pak Riki. Kolaborasi. Sebenarnya kolaborasinya ini kita sudah melaksanakan kolaborasinya. Jadi dari kami sudah jalan ke SMK ya. Karena SMK itu memang dipersiapkan untuk mencari kerja langsung. Kalau SMA itu kan dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan. Dari sana kita udah melaksanakan sosialisasi, kita udah mengajarkan bagaimana membuka wawasan mereka tentang dunia kerja, persiapan mereka. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi atau Kemnaker dan Disnaker, bagaimana pelatihan yang akan mereka terima, kemudian disertifikasi. Nah, nanti baru kita kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Jadi pada saat perusahaan itu mencari tenaga kerja, sudah ada database tenaga kerja yang mempunyai skill, disertifikasi, dan sudah dilatih. Nah, itu perusahaan tinggal boleh memilih, tapi tergantung lagi kepada semua pencari kerja. Karena pencari kerja juga harus sangat betul-betul siap tentang daya saing. Banyak sekali tenaga kerja sekarang berpikir, udah saya datang walaupun punya skill, tapi penampilannya juga ala kadar. Artinya tidak siap masuk ke dunia kerja itu ya Pak Riki sebenarnya? Kadang mereka siap, tapi mereka tidak sadar bahwa penampilan itu juga penting menjual. ya. Makanya selalu di CV itu kan, di lamaran kerja itu selalu dituliskan berpenampilan menarik gitu. Sebenarnya berpenampilan menarik itu ditunjukkan pada saat ya dipanggil itu ya berpenampilan menarik. Bukan berpenampilan menarik itu dari sisi wajahnya harus ganteng, cantik, rambutnya harus gini gitu, bukan. Karena banyak sekali yang kita temukan perusahaan-perusahaan itu banyak ngeluh pada saat mereka itu datang untuk interview. Malah yang datang itu pakaiannya juga bukan pakai kemeja, pakai kaos, kadang pakai sandal gitu. Rambut juga ini tidak rapi gitu kan. Iya, hal yang bagus tuh. Artinya ini kawan-kawan calon pelamar juga harus benar-benar siap ketika mau melamar kerja gitu kan Pak Riki ya? Benar. Iya. Jadi kesiapan di situ juga mereka harus memperhatikan di luar daripada skill nulis attitude-nya. Cuma tadi ada hal unik ini. Berarti memang kawan-kawan pengusaha ini juga memang Pak Riki kan ya bagaimana memanfaatkan di Sumatera Utara nih sebagai wadahnya pengusaha ya, tempat berdiskusi sebenarnya ya kan, apa kendala mereka dalam berusaha ya mereka bisa mendapatkan solusi ketika bergabung ke wadah Kadin Sumatera Utara, begitu Pak Riki ya. Mungkin yang terakhir Pak Riki, saya kasih kesempatan Pak Riki, mungkin ada pesan ya, ada pesan atau ada kesan yang mau disampaikan nih. Kebetulan nih pas ini podcast ini kita akan dilihat oleh banyak pengusaha dan banyak pekerja buruh, apalagi pemerintah ini. Bagaimana hubungan industrial itu ke depan tuh makin lebih baik, pekerja buruhnya sejahtera, pengusaha juga bisa mendapatkan kenyamanan berusaha. Seperti ini masuk ke hubungan industrialnya ya? Kalau hubungan industrialnya mungkin saya lebih menekankan mungkin ke ini ya, bagaimana dari sisi pekerja itu meningkatkan produktivitas. Kalau sisi pengusaha itu, kalau produktivitas sudah mencapai, tolong haknya juga diberikan gitu. Kalau dari sisi pemerintah, ya marilah bersama-sama dengan Kadin kita bergerak bagaimana kita supaya program pemerintah bisa terjalin bagus, pemerintah juga bisa melaksanakan programnya, pengusaha tidak dirugikan, pekerja tidak dirugikan. Karena pekerja juga menjadi salah satu kunci daripada keberhasilan pengusaha. Tetapi kita tidak bisa lupakan bahwa pengusaha juga mempunyai kunci dalam keberhasilan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu dari saya, dan mungkin untuk pekerja tetap semangat untuk mencari pekerjaan. Perlu diingat bahwa sekarang lowongan pekerjaan itu banyak, tapi tidak sebanding dengan jumlah penduduk kita. Karena kita akan menghadapi bonus demografi. Tetap perkuat daya saing. Kalau bisa sertifikasilah semampu Anda. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Riki sudah datang di podcast ini. Di Kadin Bicara Mari Ngobrol ya pemirsa, jangan pernah melewatkan part-part selanjutnya ini kita akan tetap membahas tentang hubungan industrial, bagaimana Kadin Sumatera Utara juga dan kita bersama baik pekerja buruh ataupun pengusaha maupun pemerintah bergandengan tangan menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga kita semua bisa menciptakan bangsa yang lebih baik di masa datang. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di Kadin Bicara. Kita ngobrol bersama.